Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di acara Digida Live Solution bersama saya dari Digida. Malam ini kita kedatangan tamu ini. Tamu saya kali ini adalah bersama Bapak siapa Pak? Untuk panggilan saya Pepen, Ya. tapi untuk nama lengkap atau asli mungkin saya Asep Pependi. Dengan Pak Asep Pependi atau Kang Pepen ya. Pepen, ya. Nah, oke. Baik, Pak Kang Pepen ya. Ya. Apa yang ingin ditanyakan nih? Apakah kesehatan dulu atau rumah tangga, asmara mungkin, atau usaha, bisnis, atau apa yang Kang Pepen ingin dipertanyakan sebagai bentuk pencarian sebuah solusi. Nah, Untuk saat ini mungkin saya ingin mempertanyakan masalah kesehatan dulu. coba kesehatan ya. Ya. Soalnya bukan apa-apa. Kita kan supaya tahu Pak, Ya. kalau mungkin kita itu ada di dalam tubuh kita itu ada mungkin ada penyakit yang belum kerasa, takutnya kita terlena dalam pekerjaan. Baik, kesehatan ya. Iya. Sebenarnya saya juga bisa buka semuanya sih. Kalau melihat waktu aja ya. Yang nggak saya bisa buka itu di rumah nanti sampai ya. Kalau saya buka soal kita tentang perjalanan kehidupan, soal kita coba ya. Ya. Saya biasa melihat orang dari awal namanya dulu. Kita lihat coba namanya. Panggilan saya kan Kang Pepen ya. Pepen, ya. Pepen, Kang Pepen. Oke. Kang Pepen ini sebenarnya belum terlalu parah sakit yang bagian kodrat pastinya itu. Ya kita yang saya lihat justru sering sakit di bukan bagian yang sebenarnya. Ya. Bagian sakit berdasarkan perjalanan kelahiran Kang Pepen dari awal kelahirannya, misalnya itu di bagian dada, tapi kemungkinan banyak di kepala, ya. Ya. Betul nggak? Yang sakit di mana? Kadang di kepala Kepala. belakang. Nah. Kepala suka sakit juga. Nah, sebetulnya itu bukan bagian mutlak. Kalau di kepala, sebenarnya penyakit mutlak ada di dada. Ini kemungkinan dari penyakit yang sebenarnya bagian pasangan. Udah berumah tangga kan? Udah. Istri Kang Pepen, boleh tahu namanya? Imas Nurhayat. Imas, panggilannya Imas. Imas ya. Itu sebenarnya bagian mutlak, bagian di kepala itu bagian istri. Istri sama nggak istri saya kepala? Iya, suka. Iya. Nah, kondisi Kang Pepen sakit kepala bukan mutlak bagian, kalau istri ya bagiannya. Makanya saya tanyakan itu kenapa bagian istri. Saya kan belum pernah ketemu dengan istrinya ya. Kalau di dada sendiri sering sakit ya? Kadang-kadang mungkin suka terasa agak ini, tapi Agak sesak, agak sakit itu ya. Kemungkinan hanya awalnya Tapi memang tetap, sakit itu di bagian dada itu. Artinya ketika kodrat Kang Pepen ketika bawa dari sananya yang saya lihat itu di bagian dada, sakit itu hanya sebatas saat ini hanya sebatas sakit ringan, masuk angin atau kayak gitulah. Tapi yang harus dijaga ke depannya yaitu jaga bagian sekitar paru-paru, jantung, jagalah sebisa mungkin ya. Karena kan kalau kata orang Sunda paribasa penyakit bawaan balik kayak gitu ya. Jadi itu teh bukan tapakuraneun kata harus kita tapakurin. Kenapa sih ada peribahasa itu? Kan semua orang tua kalau berbicara, orang tua kita dulu lalu kita ya. pasti ada makna tersembunyi di balik apa yang disampaikan kan gitu. Oke, cerita itu ya. Ya. Nah, bulan-bulan ini ya lumayan lah, ya semoga segera Allah lewatkan perjalanan kehidupan Kang Pepen di bulan-bulan ini. Ya udah capek hati ya, capek hati ya, capek hati, kesel ya, ada
Semoga yang penting disehatkan dulu sama Allah. Oke. Nah sekarang arah jodoh. Nah, arah jodoh saya buka sekalian lah semua lah, nggak usah satu-satu dulu. Arah jodoh dan rezeki dari yang saya ketahui dari perjalanan kehidupan Kang Pepeng ini dari arah timur dan selatan di antara dua arah itu, benar gak? Nah, arah timur selatan dan rezeki itu dari situ. Karena di kodrat kelahirannya yang saya lihat itu udah perjalanan kehidupannya ya. Perjalanan kehidupan manusia itu ketika pertama dilahirkan ke dunia, keluar dari rahim ibunya, dari alam kasih sayang, dari alam rahim, sampai kembali ke lubang ibu pertiwi atau lubang lahat. Itu dimulai dari sana. Cuma dirahasiakan sama Allah, dan karena sesuai janjinya Allah mengatakan bahwa semuanya menjadi urusan Allah kan, rahasia Allah, dan hanya sedikit yang sedikit ini coba saya amalkan yang empat. Oke, dari arah timur selatan, benar kan? Oke. Nah, seharusnya sih perjodohannya bagus. Perjodohan ini udah pas. Kalau dalam konsep perhitungan saya ya ini udah unsur ketemu harta dunia, berarti kekayaan ini perjodohannya kalau saya lihat. Cuma di sini dari proses perjalanan Kang Pepeng ini ada mungkin entah itulah rahasia pribadi Kang Pepengnya ya, Kang Pepeng betul. Ketika di kelahiran anak pertama itu kehidupan Kang Pepeng tidak terlalu sulit lah, ya lumayan lah berjalan normal padanya. Namun ketika di kelahiran anak kedua, dua kan ya, anak kedua dari situ mulai. Karena kenapa diberikan ciri kelahirannya bukan dari unsur yang bisa berpasangan dengan kelahiran Kang Pepeng ataupun istrinya gitu. Jadi itulah, nah di situ diberikan bukti bahwa jika 7 pengaruh anak dalam kehidupan ini. Anak membawa pengaruh 7 pengaruh dalam kehidupan rumah tangga ya, orang tuanya atau dalam rumah tangga orang tuanya. Atau peribahasa orang tua juga ada, orang tua Sunda suka berperibahasa anak cilaka bapak bapak. Oh iya. Ya kan? Betul. Nah, ketika Kang Pepeng dalam hal ini konteks di kelahiran anak kedua bukan artinya anak ini buruk membawa cilaka, ini bukan. Tapi energinya dia itu tadi salah satunya yang membuat energi negatif atau kodratnya itu. Nah, kenapa dilahirkan tidak kenapa dia begitu? Kelahirannya tidak nyambung dengan kodrat kelahiran Kang Pepeng. Karena di sini setiap kelahiran manusia yang saya tahu, saya buka di sini bahwa Rasulullah itu menyimbolkan kenapa harus memiliki istri 4 gitu kan. Nah, sebenarnya itu simbol juga dari setiap pasangan kehidupan manusia ya, baik itu kawan, sahabat, atau pasangan ataupun anak. Jadi jika kelahiran si anak kita atau kita memiliki pasangan yang keluar dari 4 yang pas, nah itu akan pasti ada permasalahan dalam kehidupan kita. Artinya berarti dari 7 hari ini 4 yang pas berpasangan dengan kita, 4 kelahiran nih. Karena di sini hari hanya ada 7 kan. Nah yang 3 kelahiran ini bisa terjadi kita memaksakan diri. Padahal kalau kita lihat tanpa kita buka dengan apa, kalau Allah sudah memberikan pasangan sesuai dengan kodrat dengan jenisnya kan gitu, sudah dipasang-pasangkan dengan sesuai dengan jenisnya. Kita manusia dengan manusia, binatang dengan binatang, jin dengan jin, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Nah, ketika dipisahkan lagi, kenapa Allah sudah memberikan pasangan kemudian dipisahkan kan itu. Nah, yang saya tahu salah satu faktor perpisahan itu karena si pasangan ini tidak cocok atau kata orang kita tidak repot. Dia salah satu dari 3 yang tidak pas dalam kelahiran kita. Nah, tapi kalau saya lihat alhamdulillah Kang Pepeng istri, kelahiran istri dengan Kang Pepeng pas.
Bahkan kalau dalam yang saya ketahui itu bagiannya dunia bisa kaya seharusnya urusan ada aja jalan kalau didukung. Tapi ada tapinya. Nah ini dalam konteks perjalanan kehidupan Kang Pepen, Allah memberikan ciri ketika anak ini dilahirkan dalam misalkan Kang Pepen membuat mencelakakan diri lah, terjerumus dalam hal-hal yang di luar aturan akidah yang benar lah gitu ya. Nah itulah Allah kasih simbol. Nah itu benar enggak itu Kang Pepen bisa bertafakur dengan diri, benar enggak saya nggak tahu. Kalaupun salah ya yang jelas yang saya tahu kelahiran anak Kang Pepen tidak sinkron kan gitu, baik pun entah siang malam yang kecil malam ya itu ya itu bukan Jumat malam satu kan, kami malam Jumat ya. Ya itu dua-duanya nggak nyambung. Justru ke ibunya membawa emosi, sering godaannya membuat emosi ibunya ke Mang Pepen. Kalau bukan adanya kecelakaan itu bukan mencelakakan orang tuanya seperti yang banyak diberitakan itu membunuh, bukan berarti seperti itu. Tapi ketika kelahiran anak itu ada yang berubah dalam kehidupan kita. Oh, kadang kita berpikir itu ujian dari Allah, bukan sebenarnya. Itu amal dari perbuatan kita yang dibuktikan Allah, yang ditunjukkan Allah melalui kelahiran anak kita. Nah energinya ini yang membuat ketika kita senang jadi susah, membuat kita ketika berusaha kita sedang bekerja enak tiba-tiba berhenti ya. Dan itu tidak bisa dirubah, tidak bisa kecuali Kang Pepen memiliki anak lagi. Ya, energi itu bisa dibantu dengan kelahiran anak atau mengurus anak yatim lah yang sinkron dengan Kang Pepen, kelahirannya dengan istri dengan atau dengan kedua anak-anak Kang Pepen. Itu cuma satu-satunya karena yang namanya hari lahir itu kodrat kan itu. Hari lahir itu tidak bisa dirubah kecuali nama. Kalau nama pemberian orang tua itu bisa diganti-ganti gitu. Nah, dan sepanjang-panjangnya nama orang yang akan dipanggil oleh teman-temannya adalah nama sehari-harinya. Itu yang menjadi doa. Kalaupun panjangnya nama orang itu 5 meter, tapi dia akan dipanggil ketika diabsen oleh gurunya saja gitu. Oke. Oke, baik. Saya sudah sampaikan bahwa tadi kesehatan, oke, jodoh ya. Kang Pepen ini manja dari kecilnya sebenarnya. Kenapa? Ketika dari Asep Effendi, kenapa bisa Kang Pepen ini bisa masuk atau mau ngerjain apapun gitu kan? Mau apapun terbawa lah atau orang sudah apapun mau dikerjakan lah, tidak pilih-pilih pekerjaan gitu ya. Nah, ketika jadi Pepen panggilannya dari Asep Effendi, otomatis di sini sifat yang merubah sifat Kang Pepen menjadi manja. Pogok lah orang Sunda namanya. Hati-hati dipanggil Pepen deh dari kecil orang tua. Dari kecil. Yang menjadikan Pepen Kang Pepen ketika dari Asep Effendi dipanggil panggilan sehari-harinya Pepen, anak itu menjadi manja. Kenapa manja? Artian manja lain manja kepupuhnya karena itu ada orang tuanya. Nah, sama halnya dengan Pepen itu sama dengan nama saya sendiri, sama dengan raja. Nah, dengaran raja, yang namanya raja pasti dia inginnya tunjuk sana tunjuk sini, inginnya hidup senang hidup enak. Tapi raja pun kadang kan punya domisili wilayah kekuasaannya. Ada yang raja punya kekuasaan, punya negara, ada pun ya raja yang tidak memiliki negara. Nah, sekarang kalau Kang Pepen sendiri dalam konteks sifat seperti raja, tapi pekerjaan oke kita lihat. Ya orang apa? Ya tadi seperti saya bilang raja yang tidak punya pekerjaan, Tidak punya kerjaan, kerajaan. Jadi tidak diam ditata. Ya. Ya, makanya Satu apapun, jadi kadang-kadang ya kunaon ya kenapa gitu kunaon jadi kenapa teh sarua keneh nya bahasa Sunda. Karena kita orang Sunda
kenapa ini mau dikerjakan itu mau dikerjakan ya itu karena babari ke bawah gampang terbawa arus jadi buat ayo di luar jika dia ayo gitu. Itu kata Pepe bukan kata saya ya karena itu doa dari orang tua ya. Oke. Kenapa tidak pernah lama? Sebenarnya tidak mau terikat, tidak bisa terikat. Ketika Kang Pepen betah di sebuah tempat ya, Kang terkurung atau di sebuah perusahaan, ada yang bikin Kang Pepen tidak betah. Harus pergi, harus keluar, harus bekerja. Ketika Kang Pepen pengen bekerja di situ betah, ada yang bikin tidak betah. Tapi ketika pekerjaan yang ada Kang Pepen yang nggak betah, makanya jarang bertahan lama, juga pindah-pindah. Ya, itu juga dilihat dari sifat atau pekerjaannya banyak ragu, sering pelin-pelan. Jadi kan gambarannya seperti bulan tuh ada kalau buat saya seperti bulan itu ada ragu, dia ragu-ragu kadang muncul setengah, kadang muncul sabit gitu. Ya, masih ada yang dipertanyakan lagi? Mungkin untuk sementara cukup apakah Pak ya? Mungkin banyak sih sebetulnya yang mau ditanyain, tapi ya mungkin banyak juga yang mau menghadap Bapak. Bukan, aduh kayak pejabat ini saya menghadap ya, mungkin ya kita berbagi waktu dulu lah dengan sahabat yang lain yang konsultasi juga ya. Nanti kita sambung lagi. Sebenarnya saya juga belum buka semua, ya, moga-moga yang paling saya ingatkan di sini tadi kalau bisa untuk usaha ya, untuk tadi sebagai palaki ya, kalau palaki obatnya itu parancahan kalau kata orang Sunda ya, obatnya lah ya. Kang Pepen kalau belum minat memiliki anak laki ya, coba cari solusinya dengan mengurus anak yatim kan. Tapi nanti bisa konsultasikan dengan saya yang berkelahiran dari apa, syariatnya gitu ya, dari perjalanan hidup Kang Pepen dalam hal kerezekian atau dalam hal kenyamanan dalam rumah tangga. Nah, itulah salah satu berarti. Dan yang saya ingin tambahkan, hati-hati lagi dalam konteks pekerjaan Kang Pepen kalau misalkan membawa kendaraan baik itu motor atau mobil, karena dari perjalanan hidup Kang Pepen itu nanti kita ngobrol lagi, ada bagian ketika meleng atau lengah itu ada bagian dicelakaan dengan makhluk yang makhluk gaib yang bertebaran di sekitar kita lah, terutama banyak yang jalan-jalan mereka mencari kalau kata orang itu neangan batur, mencari teman. Nah, apa bedanya dengan iblis yang mencari teman yang menjerumuskan manusia. Nah, ketika manusia itu lengah maka dicelakakanlah, seperti itulah ya, intinya. Oke, baik, berhubung masih ada sahabat-sahabat yang lain, kita berbagi waktu dulu untuk Kang Pepen saat ini ya. Kang Pepen nanti kita sambung lagi dan kita tutup dulu acara ini. Kita akan ketemu lagi dengan sahabat yang lain yang mau berkonsultasi. Semoga konsultasi obrolan kita ini atau sebenarnya ini bukan konsultasi, sebenarnya silaturahmi lah ya, bisa dikatakan silaturahmi ini menjadikan sebuah berkah baik untuk Kang Pepen atau untuk saya ataupun untuk semua yang sudah melihat atau menonton acara ini. Jika ada yang ingin mendaftar di sini, kita juga gratis, tidak dipungut apapun untuk konsultasi atau obrolan silaturahmi secara live ini. Silahkan daftar di bawah sini nih, ada nanti tertera ya. Oke, baik, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.